Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok analisis pengendalian persediaan penggunaan metode ABC, AOQ, Safety Stock, dan Reorder Point pada usaha mebel PT Novia Indah. Yang beranggotakan saya sendiri, Dina Puspitasari, dua rekan saya yang lain yaitu Livia Marcelina dan Ira Widianingsi. Persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran proses produksi pada suatu usaha. Menurut Heiser dan Reinders, manajemen persediaan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menentukan jumlah terpenuhi dengan biaya yang efisien. Pengelolaan persediaan yang tidak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terhambatnya proses produksi, akibat kekurangan bahan baku atau meningkatnya biaya penyimpanan karena persediaan yang berlebihan. PT Novia Indah merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan material kusen dan perabotan kayu dengan bahan baku utama berupa kayu jati, kayu mahoni, dan kayu kamper. Dalam praktiknya, pengelolaan persediaan bahan baku pada PT Novia Indah masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman dan perkiraan pemilik usaha. Selanjutnya yaitu proses produksi atau alur pembelian. Yang pertama, datangnya pemasok kayu atau supplier lokal, lalu dilakukan penerimaan atau pembelian kayu. Setelah menerima dan melakukan pembelian kayu, akan dilakukan penyortiran dan pemeriksaan kualitas kayu, yang setelah itu kayu-kayu tersebut akan disimpan di gudang. Lalu setelah kayu disimpan, akan dilakukan pemotongan kayu sesuai ukuran kusen. Setelah itu dilakukan perakitan dan pembentukan produk. Setelah melakukan perakitan dan pembentukan produk, akan dilakukan penghalusan atau amplas. Lalu setelahnya dilakukan finishing atau pengecatan dan produk disimpan menjadi produk jadi yang akan diberikan langsung kepada konsumen. Jika konsumen tersebut merasa pas dengan keinginan mereka, maka produk tersebut bisa langsung dijual. Alur ini menunjukkan proses perpindahan material kayu mulai dari penerimaan bahan baku hingga menjadi produk kusen dan perabotan siap pakai. Setiap tahapan proses bertujuan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga serta mendukung kelancaran produksi pada PT Novia Indah. Berikut ini ada beberapa jenis persediaan yang digunakan. Ada raw material atau bahan baku. Yang pertama ada kayu jati, lalu ada kayu kamper, dan ada kayu mahoni. Yang kedua, work in process atau WIP. Ada kayu mentah yang sudah dipotong, produk pintu, kusen, gerobak, lemari, atau jendela yang sedang dirakit. Yang ketiga ada finishing good atau barang jadi, ada kusen, pintu, jendela, gerobak, lemari. Yang keempat ada komponen pembantu, ada gergaji kayu, mesin serut kayu, bor listrik, mesin amplas, palu, gagang pintu. Dan yang kelima ada barang kebutuhan operasional, yaitu ada paku, sekrup, cat dan thinner, kuas, amplas, sarung tangan, nota, dan tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Livia Marcelina. Di sini saya akan memaparkan tentang pengumpulan dan pengolahan data persediaan. Data persediaannya, nama item persediaannya kayu, terdiri dari kayu jati, kamper, dan mahoni. Harga per unitnya kayu jati 300.000 per batang, kayu kamper 500.000 per batang, kayu mahoni 200.000 per batang. Pemakaian atau penjualan bulanannya yaitu 10 batang. Jumlah persediaan saat ini yang tersedia yaitu ada 9 batang dan lead time pemesanannya 3-5 hari. Selanjutnya biaya persediaan. Biaya pemesanan atau ordering cost-nya 300.000. Biaya penyimpanan atau carrying cost upah tenaga kerja 3 orang 3 juta per bulan. Satu pekerjanya mendapatkan 1 juta. Biaya listrik per bulannya Rp400.000. Penyimpanan dilakukan di area workshop dengan pencatatan manual. Lalu ada biaya kekurangan material. Jarang terjadi karena beberapa kayu tersedia stoknya, dan juga jika tidak tersedia masih ada di toko material terdekat.
Pada slide ini saya menjelaskan analisis manajemen persediaan menggunakan analisis ABC. Analisis ABC bertujuan untuk mengelompokkan persediaan berdasarkan nilai investasi tahunan sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas pengendalian persediaan. Langkah pertama yaitu menghitung nilai tahunan, yaitu kebutuhan tahunan dikalikan harga per unit. Kayu jati memiliki nilai tahunan sebesar 36 juta rupiah, kayu kamper sebesar 30 juta rupiah, dan kayu mahoni sebesar 8 juta rupiah. Total nilai persediaan tahunan adalah 86 juta rupiah. Selanjutnya, dihitung persentase nilai dan presentasi kumulatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kayu jati memiliki persentase nilai terbesar yaitu 55%, sehingga termasuk dalam kelas A. Kayu kamper termasuk ke dalam kelas B, sedangkan kayu mahoni termasuk ke dalam kelas C. Dengan demikian, kayu jati memerlukan pengawasan persediaan yang lebih ketat karena memiliki nilai investasi terbesar. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan IOQ, yaitu jumlah pemesanan bahan baku yang paling optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah kebutuhan tahunan kayu jati sebesar 120 batang, biaya pemesanan sebesar Rp300.000 per pemesanan, dan biaya penyimpanan sebesar Rp400.000 per tahun. Rumus IOQ adalah akar dari 2 kali kebutuhan tahunan dikali biaya pemesanan dibagi dengan biaya penyimpanan. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai IOQ sebesar 13,42 batang, yaitu yang kemudian dibulatkan menjadi 14 batang. Artinya, jumlah pemesanan kayu jati yang paling optimal adalah sebanyak 14 batang setiap kali pemesanan, agar biaya persediaan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan safety stock atau persediaan pengaman untuk bahan baku kayu jati. Berdasarkan data yang diperoleh, kebutuhan kayu jati per tahunnya adalah 120 batang. Dengan demikian, pemakaian rata-rata per bulan adalah 10 batang dan pemakaian rata-rata per hari sebesar 0,33 batang. Lead time pemesanan adalah 4 hari, yaitu rata-rata waktu tunggu pengadaan bahan baku. Selain itu, deviasi standar permintaan sebesar 0,8 batang dengan tingkat pelayanan sebesar 95% yang memiliki nilai Z sebesar 1,65. Metode yang digunakan dalam perhitungan safety stock adalah metode deviasi standar dengan rumus safety stock sama dengan Z dikali deviasi standar dikali akar dari lead time. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh safety stock sebesar 2,64 batang. Dalam praktik pengendalian persediaan, nilai ini dibulatkan menjadi 3 batang kayu jati sebagai persediaan pengaman untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Widyaningsih. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang analisis manajemen persediaan, interpretasi hasil. Pengelolaan persediaan bahan baku pada PD Novia Indah sebelumnya masih sederhana dan belum terstruktur. Penerapan metode ABC, EOQ, safety stock, dan ROP memberikan gambaran yang lebih jelas terkait prioritas bahan baku serta jumlah dan waktu pemesanan yang optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kayu jati menjadi prioritas utama dengan EOQ 14 batang, safety stock 3 batang, dan ROP 5 batang. Sehingga proses produksi dapat berjalan lebih besar, lancar, serta keseluruhan. Penerapan manajemen persediaan yang terstruktur meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian persediaan. Analisis manajemen persediaan. Identifikasi pemborosan 7 West Toyota. Beberapa potensi pemborosan pada pengelolaan persediaan PD Novia Indah meliputi: yang pertama ada overproduction, pembelian bahan baku berlebihan menyebabkan penumpukan stok. Yang kedua ada inventory berlebih, stok kayu yang terlalu banyak meningkatkan biaya simpan dan risiko kerusakan.
Yang ketiga ada waiting, keterlambatan bahan baku akibat tidak adanya perencanaan ROP dapat menghambat produksi. Yang keempat ada motion dan transportation, penataan bahan baku yang kurang rapi membuat pergerakan kerja tidak efisien. Yang kelima ada defect atau penyimpanan kayu terlalu lama menurunkan kualitas, lembab, retak. Penerapan manajemen persediaan yang tepat dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Analisis manajemen persediaan. Konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Yang pertama ada produksi cenderung menginginkan stok bahan baku besar agar proses produksi tidak terhenti. Yang kedua ada keuangan, menginginkan stok minimum untuk menekankan biaya penyimpanan dan modal tertahan. Yang ketiga ada tanpa sistem pengendalian yang jelas. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Yang keempat ada penerapan EOC, safety stock, dan ROP menjadi solusi untuk menyeimbangkan kepentingan antar fungsi sehingga persediaan tetap tersedia tanpa pemborosan. Dampak bila tidak menerapkan persediaan yang baik. Yang pertama, kekurangan bahan baku yang menyebabkan keterlambatan produksi. Yang kedua ada meningkatnya biaya penyimpanan akibat persediaan yang berlebih. Yang ketiga ada penurunan kualitas bahan baku karena penyimpanan terlalu lama. Yang keempat ada penggunaan modal usaha yang tidak optimal. Yang kelima ada menurunnya kepuasan pelanggan akibat keterlambatan penyelesaian pesanan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis manajemen persediaan bahan baku pada PT Nopia Indah dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan persediaan yang diterapkan sebelumnya masih bersifat sederhana dan didasarkan pada perkiraan serta pengalaman pemilik usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam mengendalikan persediaan. Hasil analisis ABC menunjukkan bahwa bahan baku kayu jati termasuk dalam kategori kelas A karena memiliki nilai investasi tertinggi dibandingkan bahan baku lainnya sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Perhitungan menggunakan metode Economy Order Quality atau EOQ menunjukkan bahwa sejumlah pemesanan bahan baku kayu jati yang optimal adalah sebanyak 14 batang setiap kali pemesanan. Selain itu, hasil perhitungan safety stock menunjukkan bahwa persediaan pengaman yang disarankan adalah sebanyak 3 batang. Sedangkan titik pemesanan kembali reorder point ditetapkan pada jumlah persediaan 5 batang. Dengan demikian, penerapan metode EOQ, safety stock, dan reorder point dapat membantu PT Nopia Indah dalam mengendalikan persediaan bahan baku secara lebih terencana, mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan persediaan, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional dan kelancaran proses produksi. Yang kedua, berdasarkan kesimpulan tersebut, PT Nopia Indah disarankan untuk memulai menerapkan sistem manajemen persediaan yang terstruktur dan konsisten dengan menggunakan metode EOQ, safety stock, dan reorder point sebagai dasar dalam menentukan jumlah serta waktu pemesanan bahan baku. Perusahaan juga perlu melakukan pencatatan persediaan secara lebih rapi dan berkala agar jumlah stok bahan baku dapat dipantau dengan lebih akurat. Selain itu, pengawasan terhadap bahan baku kayu jati sebagai bahan item kelas A perlu ditingkatkan guna meminimalkan pemborosan dan risiko kehabisan persediaan. Untuk pengembangan dan kedepannya, disarankan agar PT Nopia Indah mempertimbangkan penggunaan sistem pencatatan persediaan berbasis digital serta melakukan evaluasi biaya persediaan secara berkala agar pengendalian persediaan dapat dilakukan secara lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.